Kalau sampai bukan AHY yang dipasang oleh PKS, oleh Demokrat, oleh Nasdem, atau oleh Anies Baswedan, kemungkinan besar AHY bisa hengkang dari koalisi ini. Dan ini sudah ditandai dengan rencana pertemuan antara AHY dengan Puan Maharani atau dengan PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Video kali ini saya akan sampaikan informasi terkait dengan capres dan cawapres atau pencapresan dari 3 nama calon presiden, yakni Anies, Ganjar, dan Prabowo. Anies Baswedan nampaknya adalah calon presiden yang sudah menyatakan paling dini atau yang setidaknya mengatakan dalam waktu dekat ini akan mengumumkan nama calon wakil presidennya. Sementara yang lain, Pak Ganjar dan Pak Prabowo belum jelas kapan. Baru Anies Baswedan yang mengatakan dalam waktu dekat ini akan mengumumkan nama calon wakil presidennya. Dan siapakah calon wakil presiden yang akan diumumkan oleh Anies Baswedan ini? Sebagaimana kita ketahui bahwa Anies Baswedan dicalonkan menjadi presiden atau capres walaupun memang belum resmi didaftarkan ke KPU, tetapi setidaknya 3 partai politik sudah menyatakan komitmen untuk melakukan koalisi bersama yang disebut dengan koalisi perubahan. Nah, salah satu dari anggota koalisi ini, yakni PKS, memastikan bahwa calon wakil presidennya Anies satu dari 3 nama berikut ini. Siapakah 3 nama tersebut dan siapa satu dari 3 nama yang akan diambil oleh Anies Baswedan? Saya baca di beritanya. Ini diangkat oleh Detik belum lama. Juru bicara bakal capres Anies Baswedan, Sudirman Said, telah memastikan pemilihan cawapres sudah tuntas. Tinggal nunggu hari untuk pengumuman. Sudirman juga mengatakan bahwa 3 parpol yakni Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat telah menyerahkan nama calon cawapres pendamping Anies kepada Anies. Tak lama lagi Anies Baswedan akan mengumumkan sosok cawapres pengusungnya. Oke, langsung saja. Ini PKS yang sudah memastikan bahwa cawapres Anies tidak akan jauh-jauh dari 3 nama ini. Siapakah 3 nama itu? Pernyataan paling maju disampaikan Ketua DPP PKS Mardhani Alisera yang mengatakan bahwa 80% cawapres pendamping Anies Baswedan di antara 3 nama, yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ahmad Heriawan Aher, dan Khofifah Indar Parawansa. Oke, saya ulangi, 3 nama itu yang menurut politisi PKS hampir pasti akan diambil salah satunya, yakni AHY, Ahmad Heriawan, dan Khofifah Indar Parawansa. Saya tidak yakin, terutama untuk Khofifah ya. Saya mendengar Khofifah itu menolak sudah sejak lama. Tapi ya walau alam, namanya juga politik dan politisi kan kadang-kadang pagi A, sore B, malamnya C kan begitu, dan seterusnya. Tapi yang jelas dari 3 nama ini, yang ngotot sekali, sudah sejak lama meminta untuk dipasangkan dengan Anies, bahkan bisa dikatakan menjadi salah satu prasyarat untuk tetap berada pada koalisi ini adalah AHY, Demokrat. Jadi kalau dugaan saya, cawapresnya adalah AHY. AHY, dugaan saya begitu.
Kalau kalau sampai bukan AHY yang dipasang oleh PKS, oleh Demokrat, oleh Nasdem, atau oleh Anies Baswedan, kemungkinan besar AHY bisa hengkang dari koalisi ini. Dan ini sudah ditandai dengan rencana pertemuan antara AHY dengan Puan Maharani atau dengan PDIP. Barangkali itu adalah manuver atau gerak politik, ya silakan, tidak ambil saya. Kalau Anies sampai tidak ambil saya menjadi cawapresnya, saya akan hengkang ke PDIP, bergabung dengan Ganjar Pranowo. Bisa jadi begitu. Ya kalau hitung-hitungan politik itu masuk akal, logis, daripada bergabung tetap dengan Anies Baswedan, dengan Demokrat, dengan Nasdem dan PKS, tetapi tidak menjadi cawapres. Ya masih lebih baik bergabung dengan koalisinya PDIP. Jelas lebih besar, persentase potensi kemenangannya juga jauh lebih besar. Setidaknya dilihat dari survei-survei yang ada selama ini. Ganjar kadang di atas, kadang di bawahnya Pak Prabowo, tetapi tidak pernah berada di bawahnya Anies Baswedan. Oke, manis saya kira. Gimana kira-kira Anda setuju AHY berada di barisannya Ganjar Pranowo atau tetap berada di barisannya Koalisi Perubahan? Kalau bagi Demokrat, bagi AHY dalam konteks ini, secara politik jadi atau tidak jadi masalah. Tetapi dengan posisi AHY menjadi calon wakil presiden, itu adalah peluang untuk kampanye besar-besaran nama partainya. Jadi makanya kalau sampai tidak menjadi calon, ya hitung-hitungan politik, kalkulasinya masih mending bergabung dengan koalisinya PDIP. Gitu. Jadi target partai politik kan dua dalam konteks pilpres dan pemilu. Kalau bisa ya menjadi presiden, calon presiden atau calon wakil presiden, tokoh politiknya, petinggi politiknya, pimpinan politiknya. Kalau tidak bisa ya harus berhasil di pemilihan legislatifnya. Jangan sampai dua-duanya hilang. Legislatifnya hancur, pilpresnya juga tidak dapat. Maka harus salah satu harus dapat itu. Itu perkembangan dinamika politik yang saya sampaikan sampai hari ini. Terima kasih. Saya Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.